Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang Karil UT atau karya ilmiah, di mana merupakan tugas akhir dari Universitas Terbuka. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di SDDadi Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan nantinya Bapak Ibu, untuk materi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu bisa unduh pada website saya di www.abachannel.com. Kita simak informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua tentang karya ilmiah UT atau Karil UT. Mungkin dari Bapak Ibu semua mencari pada YouTube dan menemukan channel ini, maka Bapak Ibu menemukan channel yang tepat. Kenapa? Karena di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah agar Karil UT Bapak Ibu itu bisa lolos. Apa syaratnya dan bagaimana langkahnya? Nah, di sini saya akan menginformasikan sedikit Bapak Ibu. Dan nanti kita berinteraksi lebih lengkap lagi pada chat di WhatsApp. Jadi nanti saya akan berikan informasi lebih lengkap lagi terkait bagaimana proses untuk permasalahan Karil UT. Nah, oleh sebab itu maka Bapak Ibu bisa simak video saya dengan lengkap, jangan di skip, agar informasi yang saya sampaikan bisa Bapak Ibu terima dengan sepenuhnya, tidak setengah-setengah. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih Karil UT tersebut. Karya ilmiah itu apa? Jadi karya ilmiah itu merupakan tulisan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian yang memfokuskan pada satu bidang tertentu yang disusun berdasarkan metode sistematika penulisan yang sudah ditentukan dengan bahasa santun, di mana isinya ada kebenaran tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi merupakan sebuah penelitian Bapak Ibu, yaitu berupa pemaparan pendapat, argumen, kemudian tinjauan, di mana nantinya memfokuskan pada sesuatu tertentu saja. Itu yang jadi pedoman Bapak Ibu, argumen Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu. Nah, yang sering terjadi di lapangan apa? Ketika Bapak Ibu menuliskan sebuah Karil UT atau karya ilmiah UT, selalu ditolak. Kenapa seperti itu? Kenapa bisa ditolak saat Bapak Ibu mengunggah pada website Karil? Kenapa seperti itu? Nah, di sini Bapak Ibu saya akan menginformasikan. Bapak Ibu ketika membuat Karil UT itu harus terhindar dari plagiasi. Dengan arti lain, Bapak Ibu mencontek, mengcopy, mempaste milik orang lain dengan seutuhnya pada Karil UT Bapak Ibu semua. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa Karil UT Bapak Ibu itu bisa ditolak, yaitu pastinya ada plagiasi di situ, atau mungkin susunan kata-katanya ada yang tidak lengkap, atau mungkin penulisannya yang salah, tidak sesuai dengan ketentuan UT. Padahal Universitas Terbuka sudah menyampaikan untuk proses bagaimana langkah penyusunan pembuatan karya ilmiah tersebut. Jadi Bapak Ibu ikuti aturannya dari segi kertasnya, kemudian sebagainya. Dan di sini saya sudah cantumkan pada website saya. Bapak Ibu bisa masuk pada www.abachannel.com dan dicari saja di pencarian Karil UT atau karya ilmiah UT. Nanti akan ditampilkan seperti ini. Di sini sudah saya jelaskan secara lengkap dan secara detail Bapak Ibu untuk ketentuan-ketentuannya, baik itu menggunakan kertas ukuran apa, kemudian bagaimana penulisannya, ukuran fontnya. Di sini sudah saya lengkap, saya cantumkan di website saya ini. Dan di bawah di sini sudah saya download juga. Bapak Ibu bisa download maksud saya untuk panduan Karil UT di sini. Nah, bisa Bapak Ibu unduh. Nah, di sini saya akan mencontohkan atau saya akan memaparkan kepada Bapak Ibu
agar penyusunan karya ilmiah UT Bapak Ibu itu bisa diterima dengan baik. Dan juga Bapak Ibu, sebelum melakukan proses penelitian, Bapak Ibu harus menentukan judul terlebih dahulu. Apa judulnya? Seperti itu. Jangan langsung moro-moro Bapak Ibu menentukan penelitian yang Bapak Ibu tidak mengetahui judulnya. Dan juga saya akan menjelaskan beberapa kriteria-kriteria selanjutnya pada informasi berikut ini. Jadi Bapak Ibu, yang pertama pastinya tidak plagiasi yang telah saya sampaikan barusan. Jadi Bapak Ibu usahakan membuat sendiri, membuat mandiri. Kemudian yang kedua, di sini Bapak Ibu harus memenuhi kriteria ketentuan yang telah ditentukan oleh universitas terbuka. Jadi penuhi saja apa persyaratannya. Contohnya saja, misalnya di sini sudah saya cantumkan pada website saya. Untuk ketentuan karya ilmiah tersebut, misalnya menggunakan ukuran kertas A4, menggunakan ketikan 1,5 untuk spasinya, kemudian judul halamannya 7 sampai dengan 12 halaman. Untuk mahasiswa Vkon, Visip, dan VF MIPA itu 10 sampai dengan 15 halaman untuk mahasiswa PPS. Nah, Bapak Ibu bisa penuhi di sini. Draft, kemudian abstrak, kemudian artikelnya disusun satu file secara menyeluruh, kemudian tabel harus dibuat secara langsung. Nah, mungkin ada ketentuan-ketentuan lain dari pihak UT, maka Bapak Ibu bisa perbaiki. Mungkin dari informasi yang saya sampaikan di sini mungkin kurang lengkap, maka Bapak Ibu bisa lengkapi. Jadi kalau untuk yang kemarin-kemarinnya yang sudah terjadi seperti ini, jadi menggunakan kertas A4 dan sebagainya. Kemudian penulisan daftar pustakanya jangan sampai salah seperti itu. Dan juga Bapak Ibu bisa memenuhi prinsip penyusunan karya UT di sini. Nah, apa saja prinsipnya untuk penyusunan karya ilmiah UT tersebut? Misalnya abstrak, di mana abstrak merupakan rangkuman dari isi tulisan dalam format yang sangat singkat, terdiri dari satu paragraf. Seperti itu. Jadi ada abstrak, kemudian setelah abstrak mungkin ada pendahuluannya. Jadi ada abstrak, pendahuluan, kemudian pendahuluan ini apa? Pendahuluan ini merupakan bagian yang berisi latar belakang penelitian, pemikiran, ide atau gagasan, pertanyaan mengapa hal tersebut dilakukan atau mengapa artikel ini ditulis seperti itu, kenapa, kemudian fokus tulisan dan keterbatasan yang ada. Jadi seperti itu. Jadi pendahuluan ini berisi dari isi latar belakang Bapak Ibu membuat karya ilmiah itu. Kenapa kok bisa dibuat karya ilmiah? Apa yang menjadi pedoman? Seperti itu Bapak Ibu. Dan juga pada metodenya, pada metode penelitian Bapak Ibu. Nah, di sini saya jelaskan. Metode merupakan bagian yang menggambarkan langkah penelitian yang telah dilakukan beserta alasannya, cara melakukan analisis, dan statistik yang digunakan harus dikemukakan secara jelas dan lengkap sehingga orang lain itu dapat mengulang langkah yang telah dilakukan. Itu untuk metodenya. Jadi metode penelitian Bapak Ibu itu menggunakan metode apa? Seperti itu. Kemudian setelah metode di sini juga ada hasil dan pembahasan. Di mana untuk hasil dan pembahasan ini merupakan bagian yang menyajikan data yang telah diperoleh. Data harus disajikan secara jujur, teliti, cermat, tidak menyimpang dari judul makalah. Jadi tidak menyimpang dari judul makalah. Setiap hasil yang dikemukakan dibahas dan dianalisa serta dibandingkan dengan pustaka atau temuan peneliti lain. Tabel dan grafik dipergunakan untuk mempermudah analisa. Jadi pada hasil pembahasan di sini Bapak Ibu diperbolehkan menggunakan untuk tabel, grafik atau pembanding dari hasil penelitian orang lain. Itu diperbolehkan dengan syarat ketika Bapak Ibu mengutip dari hasil penelitian orang lain, Bapak Ibu sebisa mungkin mencantumkan pada daftar pustaka. Itu Bapak Ibu. Nantinya sebisa mungkin Bapak Ibu mencantumkan pada daftar pustaka untuk pada hasil pembahasan tersebut. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu pada pembahasan. Untuk pembahasan merupakan pokok utama dari tulisan yang terdiri dari beberapa subbab sesuai dengan kebutuhan. Setiap uraian yang dikemukakan harus didukung dengan analisa dan pembahasan. Nah, Bapak Ibu misalnya menentukan judul perizinan. Nah, otomatis Bapak Ibu harus mengemukakan
Apa landasan Bapak Ibu membuat penelitian tersebut tentang perizinan? Dan dokumen-dokumen apa nantinya yang harus dipenuhi dalam proses perizinan tersebut? Bapak Ibu bisa kemukakan. Dan permasalahan apa ketika Bapak Ibu menggunakan metode tersebut? Nah, itu harus dikemukakan dengan baik dan benar. Seperti itu. Dan juga di sini ada penutup, nantinya berisi kesimpulan. Jadi penutup itu merupakan bagian berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan harus ditarik dari temuan yang konkret yang ada dalam uraian dan pembahasan sebelumnya. Jangan mengambil kesimpulan yang tidak pernah dibahas dalam bab sebelumnya. Nah, di sini Bapak Ibu mengambil kesimpulan itu merupakan kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan. Bapak Ibu jangan mengambil kesimpulan yang tidak ada kaitannya dengan karya ilmiah Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu membahas tentang perpajakan, kemudian Bapak Ibu yang dibahas tentang mata pelajaran, tidak menyambung atau tidak sambung. Oleh sebab itu, dalam penutup ini merupakan bagian dari hasil atau ringkasan dari penelitian yang telah Bapak Ibu lakukan, seperti itu. Dan juga di sini ada daftar pustaka, di mana pada bagian ini hanya dituliskan sumber pustaka yang benar-benar dirujuk pada artikel saja. Cara penulisan harus akurat dan sesuai dengan aturan jurnal yang dipersyaratkan. Lebih diutamakan rujukan yang berasal dari pustaka primer, yaitu artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan secara berkala yang merupakan hasil penelitian. Sebagai tambahan dapat merujuk kepada buku teks. Lebih diutamakan artikel terkini yang terbit pada 5 tahun terakhir. Seperti itu. Di mana isi daftar pustaka. Dan pada daftar pustaka ini ada kaedah-kaedah dalam penulisannya Bapak Ibu. Nah, di sini saya tidak bisa menjelaskan secara detail kepada Bapak Ibu semua karena terlalu banyak atau terlalu panjang nantinya. Dan di sini saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua pada website saya ini. Bapak Ibu bisa masuk di www.abahchannel.com. Bapak Ibu bisa mengunduh panduan karirnya dan juga ada informasi lagi yang saya sampaikan sesuai janji saya yang di depan. Saya akan menginformasikan sesuatu kepada Bapak Ibu semua. Apakah informasi tersebut? Nah, di sini perlu Bapak Ibu perhatikan dengan baik-baik dan bisa Bapak Ibu simak. Bahwasanya Bapak Ibu, di sini saya menawarkan kepada Bapak Ibu semua tentang bimbingan bagaimana panduan untuk melakukan proses pembuatan karya ilmiah UT. Jadi saya menawarkan diri kepada Bapak Ibu semua untuk mendampingi Bapak Ibu semua dalam proses pembuatan karya ilmiah universitas terbuka sampai dengan lulus. Jadi diusahakan lulus. Misalnya tidak lulus, kita ulangi pada periode berikutnya. Seperti itu. Nah, langkahnya cukup mudah sekali. Pada website saya ini, di sini sudah ada fitur daftar pendampingan karya ilmiah UT. Bapak Ibu bisa klik, nantinya akan diarahkan pada formulir Google atau form Google formulir. Di sini Bapak Ibu bisa baca-baca dengan seksama sebelum Bapak Ibu melakukan proses pendaftaran. Jadi ingat, dibaca dengan teliti. Jangan sampai menyalahkan ketika ada informasi yang kurang lengkap nantinya. Pastikan baca dengan teliti terlebih dahulu proses atau form pendaftaran ini. Nah, di sini sifatnya saya akan mendampingi Bapak Ibu sampai dengan lulus dan semoga nantinya berhasil. Dan nanti pada kolom terakhir, pada formulir pendaftaran terakhir ini nanti ada kontak person saya yang Bapak Ibu bisa isi atau bisa klik. Jadi setelah Bapak Ibu mengklik proses pendaftaran kirim, di tampilan akhir nanti ada formulir untuk Bapak Ibu mengklik yang diarahkan pada kolom untuk bergabung di WhatsApp saya. Jadi nanti pada formulir ini nanti terakhir Bapak Ibu jangan langsung ditutup untuk browsernya. Bapak Ibu bisa lihat dan bisa dibaca bahwasanya di situ sudah saya cantumkan nomor kontak person saya dan kita bisa sharing lebih lengkap lagi di sana nantinya. Seperti itu. Dan pastikan Bapak Ibu harus membuat judul terlebih dahulu dan mempersiapkan dokumen-dokumen yang nantinya akan di-upload atau yang akan dimasukkan pada karil UT tersebut. Kenapa? Karena Bapak Ibu biar bisa memahami atau nantinya mempermudah Bapak Ibu semua. Dan pastinya di sini tidak akan ada plagiasi. Itu yang diharapkan. Kenapa? Karena ketika kita mengcopy dari hasil karya ilmiah orang lain,
pasti akan menjadi plagiasi. Dan di sini saya tidak menyarankan hal tersebut. Dan pendampingan ini saya murni menggunakan hasil penelitian dari Bapak Ibu semua. Namanya pendampingan, saya akan mendampingi dalam proses pelaksanaan sampai dengan Bapak Ibu sukses atau lulus. Ingat, ini untuk karya ilmiah UT-nya saja ya Bapak Ibu. Saya tidak menjamin untuk tugas akhirnya. Kenapa? Karena tugas akhir itu, tugas akhir Bapak Ibu tes. Dan tes di situ Bapak Ibu yang ikut tes sendiri, di mana Bapak Ibu ada beberapa materi yang sebelumnya sudah dipelajari oleh Bapak Ibu semua, itu akan dites jadi satu tugas akhir. Dan di sini untuk karya ilmiah menjadi pendukung mutlak juga. Kenapa? Karena nantinya ada 2 penilaian dari UT, yaitu dari karya ilmiah dan tugas akhir Bapak Ibu, seperti itu. Oleh sebab itu, ketika karya ilmiah UT Bapak Ibu jelek, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan tugas akhir dengan baik. Seperti itu Bapak Ibu nilainya. Maka oleh sebab itu karya ilmiah dengan tugas akhir Bapak Ibu menjadi satu kesatuan, di mana penentu Bapak Ibu apakah bisa lulus atau tidak. Seperti itu. Dan pastikan dari setiap nilai Bapak Ibu tidak ada yang E, agar bisa melakukan proses tugas akhir. Seperti itulah Bapak Ibu untuk teknis di UT ini. Karena saya juga alumni UT Bapak Ibu. Nah, di sini saya berikan contoh sedikit saja beberapa orang yang telah saya dampingi dan sukses. Hasil chat seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu ada salah satu rekan UT saya yang kemarin belum sempat lulus sampai 2 tahun. Bahwasanya kemarin saya berusaha mendampingi beliaunya. Dan beliaunya menyerahkan judul, kemudian juga menyerahkan bukti-bukti hasil penelitian beliau. Maksudnya seperti ini, karena beliau bekerja di suatu tempat A misalnya. Nah, kita tidak usah ambil pusing. Jadi kita ambil saja bagaimana proses penelitian di tempat kerja Bapak Ibu semua. Seperti itu saja. Itu bisa menjadi proses penelitian Bapak Ibu. Ingat, di sini saya mendampingi Bapak Ibu semua. Nah, lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa hubungi pada WhatsApp saya di kolom pendaftaran terakhir. Jadi di sana sudah saya sertakan nomor WhatsApp saya. Nah, di sini saya tunjukkan sekilas saja. Alhamdulillah Di, aku lulus insya Allah bulan Desember wisuda. Alhamdulillah sukses ya. Amin Di, aku bayar berapa itu yang kemarin. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Di sini saya sifatnya mendampingi Bapak Ibu semua. Bisa dilihat, ini ada beberapa yang sudah saya bantu Bapak Ibu. Dan ingat, saya mengambil proses penelitian tersebut dari kegiatan yang Bapak Ibu lakukan, tidak mengarang bebas. Jadi misalnya Bapak Ibu bekerja di suatu lembaga A, maka Bapak Ibu mendingan pada proses pekerjaan Bapak Ibu itu saja yang dibuat penelitian, tidak usah mengambil pusing kita yang tidak ada. Jadi kita ambil yang telah kita kerjakan saja. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari hasil penelitian yang di tempat kerja Bapak Ibu, kita jadikan pada proses karya ilmiah tersebut. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Seandainya nih Bapak Ibu berminat untuk didampingi oleh saya, Bapak Ibu bisa masuk pada website saya di www.abachannel.com. Nah, nantinya Bapak Ibu bisa masuk pada website saya di www.abachannel.com seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa cari Karil UT seperti itu pada kolom pencarian di sini. Kemudian kita cari seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa klik seperti ini Bapak Ibu. Dan di kolom bawah di sini ada informasi tentang panduan karya ilmiah UT. Misalnya Bapak Ibu tidak mau didampingi oleh saya, monggo, tidak apa-apa Bapak Ibu. Di sini memang saya mutlak ingin membantu Bapak Ibu. Saya sudah cantumkan panduannya. Jadi Bapak Ibu bisa belajar mandiri. Atau misalnya Bapak Ibu ingin didampingi oleh saya, Bapak Ibu bisa klik daftar pendampingan Karil UT. Bapak Ibu bisa klik seperti ini dan akan diarahkan pada formulir pendaftaran yang Bapak Ibu bisa isi. Dan sebelum Bapak Ibu klik setuju, di sini dibaca terlebih dahulu aturannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ingat sekali lagi Bapak Ibu, jangan ada plagiasi atau Bapak Ibu mencontek dari hasil karya ilmiah orang lain. Jangan sampai ada, karena langsung ditolak oleh UT. Mungkin sekian informasi singkat yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini memberikan sebuah manfaat kepada Bapak Ibu semua. Jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STD Abah Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi di www.abachannel.com. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.